Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang ejaan bahasa Indonesia ini tanpa halangan satu apapun. Amin Allahumma amin. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan karena selain digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai alat komunikasi secara tulisan. Di zaman era globalisasi dan pembangunan reformasi demokrasi ini, masyarakat dituntut secara aktif untuk dapat mengawasi dan memahami informasi secara baik dan tepat. Dengan menyampaikan berita atau materi secara tertulis, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media tersebut secara baik dan benar. Dan kami di sini dari kelompok 1 akan membahas tentang pengertian ejaan. Pengertian ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah, cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan atau huruf serta penggunaan tanda baca. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata atau penyusunan kalimat. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia itu ada 7 macam, yaitu yang pertama, ejaan Van Ophuijsen, ejaan Republik, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo Melayu Indonesia, ejaan baru atau ejaan LBK, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang disebut dengan EYD, dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafatur Rahman dari kelas PAIK. Akan menerangkan materi dari penggunaan huruf. Huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu huruf konsonan dan huruf vokal. Jumlah huruf konsonan ada 26 huruf dan huruf vokal ada 5 huruf. Di samping itu terdapat 3 diftong. Diftong itu 2 vokal yang diucapkan sekaligus, misalnya ai, au, dan oi. Dan 4 gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY. Dalam pedoman ejaan dicantumkan nama setiap huruf, namun masih banyak orang yang menyebut nama huruf tidak sesuai dengan nama huruf tersebut. Ambillah contoh penyebutan huruf C. Huruf sudah B itu lebih sering disebut C daripada C, padahal penyebutannya benar adalah C. Begitu pula penyebutan huruf Q. Huruf yang seharusnya disebut Q itu sering disebut Q. Orang sering melakukan kesalahan pula ketika membaca singkatan AC dan WC. Kebanyakan orang membaca singkatan itu dengan AC dan WC. Seharusnya kedua singkatan itu dibaca AC dan WC. Kedua singkatan itu harus dibaca seperti nama abjad bahasa Indonesia dibandingkan dengan WHO, WTO, HP, atau TKO yang dibaca WHO, WTO, HP, atau TKO.
Orang juga sering membaca MTQ dan MTQ. Bukankah cara membaca itu aneh? Singkatan itu berasal dari bahasa Arab kemudian dibaca ke Inggris-Inggrisan. Kalau dibaca sesuai dengan asalnya, bacaan yang benar adalah mim tak kof. Akan terasa aneh jika ada kalimat yang berbunyi Menteri Agama akan membuka acara mim tak kof di kota itu. Aneh bukan? Aneh kan? Aneh. Langsung saja kita lanjut ke penggunaan titik baca. Pertama, tanda baca tanda titik. Seperti yang sudah kita ketahui, tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat pernyataan. Gitu. Misalnya, Ani sedang belajar di rumah titik. Kemudian, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya, bisa dilihat sendiri. Kemudian tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik tidak digunakan pada akhir alamat penerima dan pengirim surat, serta tanggal surat. Selanjutnya, tanda titik digunakan dalam daftar pustaka yang antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda baca titik digunakan untuk singkatan gelar, baik akademik maupun kebangsawanan. Selanjutnya nomor 2, tanda koma. Berikut ini kaidah penggunaan tanda baca koma menurut EYD. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya, tanda koma digunakan sebagai kata penghubung atau konjungsi yang menunjukkan pertentangan seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan lain sebagainya dalam kalimat majmuk setara. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang dalam penulisannya mendahului induk kalimat. Contoh, demi mencegah terjadinya tindak kejahatan, koma, aparat kepolisian merazia setiap kendaraan bermotor yang lewat di jalan Juanda siang itu. Kemudian tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun demikian, dan lain sebagainya. Tanda koma digunakan sebelum dan atau setelah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, hai, dan lain sebagainya. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, ayah berpesan. Ya, dilihat sendiri contohnya ya. Ya. Tanda koma digunakan antara A, nama, dan alamat. B, bagian-bagian alamat. C, tempat dan tanggal, serta D, nama, tempat, dan wilayah apabila ditulis secara berurutan. Kemudian, tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian nama yang balik susunannya dalam daftar pustaka. Selain itu, tanda koma juga digunakan untuk memisahkan masing-masing nama apabila suatu buku atau artikel memiliki lebih dari satu penulis dalam daftar pustaka. Kemudian, tanda koma digunakan di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Contohnya Dara Atika S.H. Sarjana Hukum, gelar akademik. Tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau oposisi. Contoh Soeharto, ya dilihat sendiri contohnya ya. Kemudian tanda koma digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat yang menghindari salah baca atau salah pengertian. Selanjutnya kita berpindah ke nomor 3, tanda titik koma. Titik koma, ya. A,
Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makin larut, titik 2, pekerjaan belum selesai juga. Kemudian, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Ya, kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke nomor 4, tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian dan penjelasan. Contoh, Andi dan Sila mengisi rumah baru mereka dengan berbagai perabotan rumah tangga. Titik 2, sofa, kasur, lemari, dan sebagainya ya. Kemudian tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama atau lakon sudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Bisa dipahami. Selanjutnya, tanda titik 2 digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Kurniawan. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mas Fatur Rahman. 5. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang ditulis dengan angka atau menyambung huruf yang telah dieja satu persatu. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan kata atau ungkapan. Tanda hubung digunakan untuk merangkai kata dengan kata berikutnya. Tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Tanda pisah. 6. Tanda pisah dapat digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan selain yang telah disebut dibangun kalimat. Tanda pisah digunakan untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain. Tanda pisah digunakan antara dua bilangan, tanggal ataupun tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. 7. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Tanda tanya yang dikurung digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang diasingkan atau kurang terbukti kebenarannya. 8. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan emosi yang kuat, kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa takjub. 9. Tanda elipsis. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kalimat atau kutipan adalah bagian yang sengaja dihilangkan. Tanda elipsis digunakan untuk menulis perkataan yang tidak selesai dalam dialog. 10. Tanda petik. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, dialog, dan sejenisnya. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, bab, dan lain yang disebutkan dalam suatu kalimat. Tanda petik digunakan untuk mengapit istilah dengan arti khusus maupun istilah Islam yang kurang dikenal. 11. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan di dalam petikan. Tanda petik tunggal digunakan mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan dari suatu kata maupun ungkapan. 12. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat.
Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau kalimat yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan maupun dihilangkan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerinci. 13. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai tanda koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan naskah. Tanda kurung siku digunakan mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. 14. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam penulisan nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi menjadi 2 tahun takwim. Tanda miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. 15. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyikat digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka tahun konteks tertentu. Penulisan kata. Berikut adalah pedoman umum penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. B. Kata turunan. Kata turunan atau kata imbuhan awalan sisipan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasar. Contohnya bergeletar, dikelola. Jika kata dasar berbentuk gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Jika kata dasar berbentuk gabungan, kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Unsur gabungan ditulis serangkai. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata ditulis serangkai. Jika kata dasar huruf awalannya adalah huruf kapital, diselipkan tanda hubung. C. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung baik yang berarti tunggal, lumba-lumba, kupu-kupu, jamak, anak-anak, buku, maupun yang berbentuk berubah beraturan, sayur, mayur, ramah, tamah. D. Gabungan kata atau kata majemuk. Gabungan kata termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Contohnya duta besar, orang tua, ibu kota, sepak bola. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung. Untuk menegaskan pertalian, contohnya alat pandang dengar, anak istri saya. Beberapa gabungan kata yang sudah lazim dapat ditulis rangkai. Sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Esa dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Saya akan menyambung presentasi dari teman saya, kata ganti. Kau, ku, mu, nya ditulis serangkai. Contoh, ku miliki, ku ambil bukumu, miliknya. F. Kata depan atau preposisi di, ke, dari ditulis terpisah kecuali yang sudah lazim seperti kepada, daripada, keluar, kemari. Itu tulisannya nggak boleh dipisah. Contoh, di dalam, setengah, dari Surabaya. G. Artikel si dan sang ditulis terpisah. Contoh, sang harimau marah kepada si kancil. H. Partikel a, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai. Contoh, bacalah. Siapakah? B. Partikel pun ditulis terpisah kecuali yang lazim dianggap padu seperti adapun,
bagaimanapun, dan lain sebagainya. Contoh, apapun, satu kalipun. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap, ditulis terpisah. Contoh, per 1 April, per helai. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat, diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, AH Nasution, berarti Abdul Haris Nasution. 2a. Peningkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2b. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa ada tanda titik. Misalnya PT berarti perseroan terbatas. 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya HLM titik berarti halaman. 4. Peningkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya A.N berarti atas nama. Lambang kimia singkatan dari suatu ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak mengikuti tanda titik. Misalnya Cu berarti kuprum. 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata, bertulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog berarti badan urusan logistik. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK IPTEK ilmu pengetahuan dan teknologi. J. Angka dan bilangan. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 2. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya 50 siswa. Teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. 4. Angka dipakai untuk menyatakan A. Ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. Nilai uang. Misalnya 0,5 cm atau 5.000 rupiah. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya Jalan Tanah Abang 1, nomor 15. 6. Angka dipakai untuk menomori bagian keterangan atau ayat kitab suci. Misalnya bab 10 pasal 5 halaman 252. 7. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, misalnya 12 berarti ya 12. Bilangan pecahan, misalnya setengah atau seperdua berarti 1/2. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya abad 20 penulisan dengan angka Romawi, abad ke-20 penulisan dengan angka, abad ke-20 penulisan dengan huruf. 9. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya 5 lembar uang 1000-an. 10.
Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan undang-undang, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. 11. Bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya melampirkan tanda terima uang sebesar 900.500 rupiah. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, kelapa 2. F. Penulisan kata serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, unsur asing yang belum sempurna terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan bahasanya masih mengikuti cara asing. Kedua, bahasa yang sesuai dan pengucapannya tak terkalahkan dengan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuknya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kami dapat menarik kesimpulan ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Saran, sudah menjadi kewajiban kita sebagai kaum pelajar untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat guna dapat menggunakan kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bagaimanapun, bahasa memiliki peranan penting dalam proses pembangunan karakter masyarakat. Dengan mempelajari ejaan yang disempurnakan, maka proses pembelajaran, pemahaman, dan penulisan bahasa Indonesia akan menjadi lebih mudah. Untuk itu, pelajarilah ejaan dengan sungguh-sungguh agar mudah dimengerti. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.